Dendam Sihao dan klan surgawi benar-benar mendalam. Dia sebelumnya mengalami penghinaan besar di sini, pihak lain menggigit tangan yang memberi mereka makan. Dia hampir terbunuh di penjara hitam, sebuah kenangan yang sulit untuk dilupakan. Di masa lalu, dia sebelumnya mengatakan kepada klan ini bahwa dia akan kembali suatu hari nanti untuk menyelesaikan dendam ini. Jadi ini adalah tempat tinggal klan surgawi. Ini sangat megah dan megah, kata Huolinger. Di depan, pegunungan naik dan turun seolah-olah naga sejati sedang beristirahat di bawah. Itu megah dan luas, gelombang kabut ungu membubung. Ada juga beberapa awan asap yang semuanya dihasilkan dari esensi spiritual. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah bumi spiritual yang jarang terlihat antara langit dan bumi. Terlebih lagi, ini tidak bisa dianggap sebagai area penting klan surgawi. Di balik pegunungan terdapat dataran dengan kota-kota besar satu demi satu, sejumlah besar celestial tinggal di dalamnya. Jelas sekali bahwa ini adalah negara mereka. Sementara itu, klan surgawi memiliki tanah leluhur lain yang sangat sulit dimasuki oleh orang normal. Mereka perlu melakukan perjalanan melalui formasi transportasi kuno. Karena Sihao berani datang, dia secara alami membuat persiapan yang cukup. Dia memiliki simbol penghancur alam, dan terlebih lagi 9 master sekte besar jimat Dewa Emas Abadi yang khusus disempurnakan untuknya, yang dapat memungkinkan dia untuk bergerak melalui banyak formasi hebat. Sepanjang perjalanan, mereka melewati kediaman para celestial biasa, langsung memasuki tanah leluhur mereka. Ada formasi penyegelan gunung yang bagus, kamu harus berhati-hati. Huolinger mengkhawatirkan Sihao, takut dia akan ceroboh karena terpaku pada balas dendam. Bagaimanapun, klan surgawi adalah klan kaisar masa lalu, metode mereka terlalu dalam. Bahkan tanpa ahli yang sangat kuat yang mengawasi tempat ini, itu tetap bukan tempat yang bisa dimasuki oleh orang biasa dengan gegabah. Berhentilah tidur dan bangunlah. Sihao membangunkan batu penyerang ilahi. Selama beberapa tahun terakhir ini, batu penyerang ilahi memperoleh manfaat yang luar biasa, memperoleh batu asal, batu mandat surga, dan kemudian ia bahkan memperoleh batu menakjubkan lainnya dari sarang burung phoenix kuno di kebun obat kuno abadi, semuanya dimakan. Seperti yang dikatakan, itu hanya tentang menumbuhkan energi abadi. Kabut spiritual melonjak di sekujur tubuhnya, naik ke udara, sungguh luar biasa ilahi. Dalam setengah tahun terakhir, ia memakan semua jenis harta karun tertinggi dan memurnikannya, mengubahnya menjadi bagian dari dirinya sendiri, terus bertransformasi. Auranya kini luar biasa. Selama proses ini, ia akan selalu tertidur lelap. Jika tidak dibangunkan, ia akan melewatkan waktunya dalam keadaan linglung. Alasan utamanya adalah karena ia telah memakan terlalu banyak harta surgawi, terutama harta karun tertinggi itu, semuanya langsung dimakan habis dan tidak benar-benar dimurnikan. Baru belakangan ini ia benar-benar menyerap esensinya. Itulah mengapa keadaannya sangat indah. Perjalanan menyusuri jalan kenangan. Ketika batu penyerang ilahi terbangun, ia tertawa ke arah Sihao, juga merasa sangat tersentuh. Hanya saja, saat itu, Sihao ditangkap di sini. Dia mengawal Yunsi beberapa puluh ribu li, bertarung terus-menerus dengan klan perang, dan karena itu terus-menerus mengalami serangan, nyaris tidak bisa bertahan hidup. Apa yang dia terima sebagai balasannya bukanlah rasa terima kasih, melainkan penghinaan. Klan surgawi menuntut tekniknya yang berharga, memperlakukannya seperti seorang tahanan. Kali ini berbeda. Sihao berkata, pikirannya dipenuhi emosi. Hari ini, dia mengambil inisiatif untuk membantainya. Bahkan dia tidak meramalkan hal ini. Hanya dalam beberapa tahun, dia sebenarnya mampu mencapai langkah ini. Ih, gadis kecil, kamu semakin cantik. Sudah beberapa tahun, apakah kamu merindukanku? Batu penyerang ilahi kemudian melihat ke arah Huolinger. Peng! Pada akhirnya, ia dipukul oleh Sihao segera setelah ia berbicara, membuat tubuhnya mengeluarkan suara kengkiang, percikan api beterbangan kemana-mana. Berat, apakah kamu perlu bertindak sejauh itu? Melupakan saudaramu setelah mendapatkan seorang gadis, kamu benar-benar tidak memiliki rasa kesetiaan? Teriak batu penyerang ilahi. Peng! Huolinger juga menamparnya. Sekarang setelah dia memiliki budidaya tingkat dewa surgawi, dia segera memukul batu penyerang ilahi sampai berteriak dengan sedih, meringis kesakitan. Kalian berdua benar-benar serasi, ya? Apakah Anda melupakan teman lama seperti saya?
Saat itu ketika kita bertemu di 100 pegunungan yang hancur, kita juga bisa dikatakan memiliki persahabatan lama. Bahkan jika kamu berbicara lebih sedikit, tidak ada yang akan mengira kamu bisu, kata Si Hao. Orang ini berani mengatakan apapun, dia benar-benar takut mulutnya akan lebih tajam. Ao, batu penyerang ilahi mengeluarkan lolongan seperti serigala, berkata, aku, batu nomor 1 di bawah langit telah kembali. Klan surgawi, kalian bajingan bisa mulai gemetar sekarang. Cuci pantatmu, dan tunggu giliranmu. Dahi Si Hao dan Hou Ling Er dipenuhi garis-garis gelap. Orang ini selalu berbicara omong kosong, tidak tahu apa yang pantas untuk situasi apa. Namun, saat ini, mereka membutuhkan pemahaman tentang formasi. Meskipun mereka memiliki simbol penghancur alam, yang terbaik adalah memiliki master formasi di sisi mereka untuk memimpin. Tempat ini dikenal sebagai tempat terlarang klan surgawi, semuanya dalam radius 100.000 li dikelilingi oleh formasi kuno. Orang normal tidak bisa masuk sama sekali. Namun, dengan batu penyerang ilahi yang memimpin, serta simbol penghancur alam emas yang disempurnakan oleh 9 master sekte besar, mereka berhasil melewati rasa takut daripada rasa sakit, dengan lancar melintasi tempat ini, masuk ke dalam. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit, gajah raksasa emas, luan berwarna pelangi, segala sesuatu yang seharusnya ada di sana. Ini bukan hanya ladang perburuan klan surgawi, tapi juga berfungsi sebagai kebun obat mereka. Tempat ini mencakup 100.000 li, sumber daya berharga yang tak ada habisnya, wilayah klan yang paling berkembang. Setelah tiba di tempat ini, Si Hao tentu saja tidak akan bersikap sopan. Dia membebaskan kupu-kupu kaisar serta batu penyerang ilahi, membawa Huo Ling Er bersamanya saat mereka mengambil semua jenis obat-obatan berharga. Hanya dalam setengah hari, banyak tempat menjadi kosong, rumput spiritual semuanya dipetik bersih. Huo Ling Er merasakan sensasi yang aneh. Memanen rumput dewa dengan Si Hao seperti ini terasa seperti mereka melakukan sesuatu yang salah, namun itu adalah jenis rangsangan yang aneh. Dia adalah putri seorang kaisar klan. Kapan dia pernah melakukan hal seperti ini? Itu adalah pengalaman yang sangat berbeda. Sekarang kita bisa dianggap perampok hebat, kan? Kami merampok orang kaya untuk membantu orang miskin, itu adalah tindakan yang sangat sopan. Si Hao berbicara dengan benar, mengoreksinya. Ada yang salah, apa yang terjadi? Kami kehilangan banyak obat-obatan ajaib, seseorang mencuri obat-obatan. Ada ahli yang melindungi tempat ini. Mereka dengan cepat menemukan kelainan tersebut, berteriak keras dan meningkatkan kewaspadaan. Hal ini memicu gangguan besar. Siapa yang berani berperilaku kejam di lokasi penting klan surgawi? Ini benar-benar hama, membuat mereka kaget dan marah. Si Hao mengangkat kepalanya ke arah langit. Di langit yang tak terbatas, awan di atas, ada sebuah kota raksasa kuno yang dilindungi oleh formasi besar. Itu seperti kota abadi. Tepatnya di sanalah kota surga, tempat paling penting bagi klan surgawi. Semua individu tingkat tinggi dan terkuat tinggal di sini, jauh di atas, menghadap ke hamparan bumi yang luas ini. Apakah kita akan menerobos dari bawah? Batu penyerang ilahi sangat ingin mencoba. Meskipun Si Hao tidak mengungkit masalah ini saat itu, batu penyerang ilahi juga merasa tergerak. Jelas ada kebaikan yang ditunjukkan, bertempur dalam pertempuran berdarah selama beberapa ratus ribu li, namun dia menerima perlakuan tidak adil seperti itu, bahkan membuat batu penyerang ilahi mengertakkan gigi karena marah, ingin segera masuk ke kota surga. Kami tunggu saja di sini. Jika ada yang datang, maka kita akan menanganinya, kata Si Hao. Dia tidak mau mengambil risiko dengan gegabah. Meskipun dia merasakan kebencian dan kemarahan yang luar biasa, kota itu sangatlah penting, sesuatu yang didirikan oleh 6 surgawi agung. Meskipun dia memiliki harta yang besar dan kekuatannya juga kuat, mampu membunuh dewa surgawi, memasuki kota dengan gegabah kemungkinan besar masih akan meninggalkannya dalam posisi yang tidak menguntungkan, akhirnya terjebak dan terbunuh oleh formasi besar klan surgawi. Pencuri kecil mana yang berani berperilaku kejam di tanah terlarang klan surgawi saya, berani mencuri tanaman obat? Bosan hidup? Teriakan nyaring terdengar dari langit di atas. Sekelompok dewa sejati muncul, mencari di tempat ini untuk menemukan orang itu. Terlebih lagi, orang yang memimpin terlebih lagi memegang cermin tulang, menerangi segala arah. Efeknya tidak sebesar mata surgawi, tapi bisa menemukan banyak orang tersembunyi, salah satu harta karun kuno klan surgawi. Pencuri bodoh,
Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian yang begitu besar. Sebenarnya menyelinap ke tanah leluhur klanku, tidak mengetahui perbedaan antara hidup dan mati. Dalam kelompok ini, Dewa Muda sejati mencibir, karena menemukan petunjuk pencuri obat dengan cermin tulang, memimpin sekelompok orang dan bergegas. Sambil meneriakan pencuri bodoh, harta rahasia di tangannya mengeluarkan ledakan petir yang keras, langsung mengambil tindakan dan menyerang. Bajingan itu, berani menyebut kami pencuri bodoh, apakah dia lelah hidup? Batu penyerang ilahi sangat marah. Selama beberapa tahun terakhir ini, diikuti oleh pihak Xihao, bisa dikatakan sebagai rekan seperjuangan. Mereka telah melihat terlalu banyak pemandangan hebat, bermandikan darah para dewa surgawi saat mereka maju. Bagaimana mereka bisa takut pada dewa sejati yang remeh? Xihao membawa Huolinger ke sini, membiarkan petir menyambar. Itu sama sekali tidak berguna, karena semua petir itu seperti esensi spiritual, diserap oleh pori-porinya. Kamu, orang itu terkejut, buru-buru menghentikan sosoknya. Terlebih lagi, dia melihat penampilan asli Xihao, langsung menjadi terpana, dan kemudian wajahnya menjadi pucat pasi, kehilangan semua warna. Dia buru-buru bergegas demi mendapatkan prestasi. Ketika dia bersinar dengan cermin tulang, dia tidak memperhatikan sama sekali, baru sekarang menyadari siapa yang datang. Apa yang salah? Para ahli yang relatif muda yang bergegas setelahnya bertanya. Namun, ketika mereka tiba dan melihat Xihao, mereka juga sama terkejutnya. Bagaimana bisa bencana mematikan ini? Orang-orang ini terhuyung-huyung, hampir jatuh dari langit, benar-benar ketakutan. Di negeri penting klan surgawi ini, berapa banyak orang di sana yang tidak mengenali Xihao? Kita harus ingat bahwa 6 jenius klan yang paling kuat semuanya telah dikalahkan, termasuk orang nomor 1 di generasi muda Yuyu. Bahkan setelah menyatu dengan batu mandat surga, dia masih dipukuli hingga dia setengah lumpuh di hadapan Ritus Mahatinggi Dao. Beraninya kamu datang ke klan surgawiku? Seseorang berteriak, jelas-jelas berusaha menunjukkan kekuatan sambil merasa lemah di dalam. Tentu saja untuk menyelesaikan masalah. Saat itu, kalian semua melakukan semua hal tidak bermoral itu, hari ini, saya datang untuk meminta penjelasan, kata Xihao. Dia mengangkat tangannya ke arah kehampaan, dan kemudian jarinya bersinar. Beberapa pelangi ilahi melesat keluar, menembus kehampaan. Ah! Orang-orang itu berteriak dengan keras, tidak ada cara untuk melawan sama sekali. Mereka diserang pada saat yang hampir bersamaan, darah bermekaran saat jatuh dari langit, mendarat di tanah. Meskipun mereka tidak mati, mereka jelas sudah setengah lumpuh. Jika aku membunuh mereka semua, aku akan terlihat kejam dan haus darah. Tapi bagaimana mungkin aku tidak membunuh mereka? Apakah semua dewa surgawi Anda baru saja keluar dan menerima kematian? Xihao bergumam. Huolinger menggenggam salah satu tangannya, menyuruhnya untuk tidak bertindak terlalu berlebihan berdasarkan emosi. Hah? Siapa kamu? Dewa lain di langit melihat pemandangan ini, dan mereka semua sangat terkejut. Astaga, dia adalah Huang, Xihao yang menjadi yang pertama di peninggalan kuno abadi. Dia datang ke sini untuk membalas dendam. Akhirnya, seseorang mengenali Xihao, langsung menangis ketakutan, memicu keributan besar. Nama Huang sudah lama mengguncang 3.000 provinsi. Sekarang, setiap sekte telah mendengar tentang kekuatan besar yang dia tunjukkan di peninggalan kuno abadi. Selama 2 minggu terakhir ini, siapa yang tidak tahu tentang Huang? Namanya bisa dikatakan telah mengguncang dunia bawah langit, namanya tersebar di mana-mana. Selama beberapa hari terakhir ini, klan surgawi berada dalam kerusuhan. Pelindung Dao kembali dalam keadaan sekarat, sementara pemuda dari masa lalu telah tumbuh hingga titik di mana tidak ada seorang pun di bawah langit yang tidak mengetahuinya, benar-benar membayangi hati mereka. Mereka sudah lama mempunyai firasat bahwa suatu hari nanti Huang akan datang mengetuk pintu mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan datang secepat ini. Di langit, di atas tembok kota, seorang wanita muda berpakaian ungu awalnya sedang menyaksikan matahari terbenam, namun pada akhirnya, dia dikejutkan oleh aktivitas di bawah. Dia melihat ke bawah, mengamati dengan cermat apa yang sedang terjadi. Itu dia. Yunsi terkejut, emosinya naik dan turun, merasakan perasaan dan emosi yang tak terlukiskan. Segera setelah itu, dia melihat wanita muda jangkung dan ramping dengan pakaian merah menyala di sebelah Xihao. Yunsi berdiri di tembok kota, memperhatikan Xihao tiba.
Segala jenis perasaan muncul di hatinya. Dia tidak pernah menyangka hari ini akan datang secepat ini. Dia sebelumnya memasuki peninggalan kuno abadi, mengetahui betapa luar biasa Huang. Dia mengembangkan 3 helai energi abadi, dengan kuat menekan musuh dari semua sisi, reputasinya luar biasa. Hal ini terutama terjadi ketika Si Hao keluar dari pengepungan kuno abadi, terlebih lagi menyebabkan Dewa Willow dan keberadaan abadi berperang hebat melawan semua orang, menimbulkan gelombang besar. Wanita muda itu adalah putri klan api? Yunxi mengenali Huo Ling'er, karena mereka pernah bertemu satu sama lain di alam bawah, mengingat penampilannya. Dia menatap kosong pada keduanya, tidak pernah menyangka mereka akan benar-benar bergerak bersama, membantai mereka menuju tanah leluhur klan surgawi. Ekspresi rumit muncul di wajah Yunxi. Cepat beri laporan, Huang telah datang. Ada sekelompok orang lain di luar kota, yang memimpin semuanya adalah dewa sejati, ekspresi sangat berubah. Mereka ingin mengirimkan pesan, mengeluarkan peringatan kepada kota surga. Namun, Si Hao sudah mengambil tindakan, mengulurkan tangan kanannya, meraih ke udara. Pada saat itu, angin kencang menyapu, cahaya bintang mengalir terbalik, kilat terjalin, secara tak terduga menampilkan segala jenis pemandangan yang tidak teratur. Tangan besar Si Hao menutupi separuh langit, memotong jalan mundur mereka, menimpa kepala mereka. Boom! Orang-orang ini mengaktifkan harta rahasia dan hal-hal lain, tetapi semuanya hancur dalam kehampaan. Rasanya seperti menepuk lalat saat Si Hao mengacungkan tinjunya. Artefak dan benda berharga dihancurkan satu demi satu, dan kemudian orang-orang ini seperti pot stiker goreng, mengeluarkan suara pilih-pala saat semuanya jatuh dari langit. Tak lama kemudian, tempat ini menjadi sunyi, karena orang-orang itu semua ditampar, terluka parah dan sekarat, sudah setengah lumpuh. Apa yang salah? Mengapa ada gangguan seperti itu? Ada orang-orang di kota yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres di luar. Ada serangan musuh, melanggar tanah penting klan surgawi saya. Cepat dan cari tahu apa yang terjadi. Seseorang berteriak. Di bawah, Si Hao mengambil cermin tulang itu, menyerahkannya kepada Huo Ling'er dan berkata, benda ini memiliki beberapa kegunaan, dapat digunakan sebagai pengganti mata surgawi, sebuah harta karun kuno. Baru saja, para dewa sejati itu menggunakan harta rahasia ini untuk mencari musuh, tetapi sekarang harta itu telah disita. Kota surga tidak bisa tenang. Ada dewa surgawi yang datang, tidak mengetahui bahwa Si Hao lah yang bergegas dan mengunjungi klan mereka. Dia melihat ke bawah, mencari sasarannya. Terlepas dari siapa orangnya, mendekati tanah leluhur klan surgawi sangatlah tidak menghormati klan, apalagi mengambil tindakan secara paksa. Siapa yang berani bersembunyi? Lebih baik kamu menyeret dirimu ke sini. Dewa surgawi itu berteriak. Selain itu, dia membawa sekelompok orang keluar kota, turun ke bawah. Leluhur tua, hati-hati! Seseorang berteriak dengan keras. Mata Si Hao membelalak. Dewa surgawi ini tidak keluar dengan tergesa-gesa, melainkan datang sambil menapaki jalan emas yang dilepaskan di gerbang kota, membuatnya tampak semakin heroik. Moluo! Mata Si Hao menjadi sedingin es, segera mengenali dewa surgawi ini. Dia sebelumnya mengejarnya di padang rumput Provinsi Api, dan terlebih lagi dia muncul di luar ritus Mahatinggi Dao untuk membunuhnya. Namun, Moluo dihentikan oleh Qi Daolin saat itu, ditampar kembali dengan satu telapak tangan, dagingnya hampir meledak seluruhnya, hanya roh primordialnya yang melarikan diri. Saat itu, Qi Daolin bisa saja membunuhnya, tetapi dia meninggalkannya dengan nyawanya, mengatakan bahwa dia meninggalkannya demi muridnya. Ketika Si Hao cukup kuat, dia kemudian bisa pergi dan membunuh orang ini. Kesan Si Hao terhadap orang ini cukup dalam. Orang ini menggunakan tubuh dewa surgawinya untuk membunuhnya, mengguncang gunung dan sungai, membuat seluruh pegunungan runtuh. Bagi dia saat itu, dia jauh di atas, mustahil untuk ditentang. Ketika mengingat hal-hal itu, dia merasa seolah-olah semuanya baru saja terjadi kemarin. Si Hao secara alami memiliki kesan mendalam terhadap orang ini, dewa surgawi yang telah menunjukkan niat membunuh yang sangat parah terhadapnya. Sekarang, dia datang pada waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Kota surga ini tidak sederhana. Lihat, cahaya keemasan yang dikeluarkan gerbang kota dapat melindungi Moluo. Orang normal tidak bisa menerobosnya sama sekali. Kata batu penyerang ilahi. Kalian semua, jangan bergerak. Aku akan membunuhnya, kata Si Hao.
Dia menghasilkan skala sepanjang 1 kaki dan melepaskan energi drakonik yang kuat, berkilau dan mempesona. Itu justru skala penentang naga. Tubuh Si Hao bergoyang, muncul di hadapan kota surga. Apa? Itu kamu? Moluo akhirnya melihat siapa penyusup itu, wajahnya langsung berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu sebenarnya adalah Huang, pemuda di masa lalu. Dia memandang rendah Si Hao jauh di lubuk hatinya, karena saat itu, pemuda itu dengan mudah dihancurkan, membunuhnya semudah membalikkan tangannya. Jika bukan karena bantuan Ki Daolin, dia akan membunuh Si Hao dengan 1 jari, semudah meniup debu. Namun, dia mendengar rumor dari kuno abadi bahwa pemuda ini bangkit, maju pesat, mampu membantai Dewa Surgawi sekarang. Itu sebabnya dia merasakan emosi yang bertentangan, tidak mampu menerima kenyataan ini. Sedikit jahat, kamu berani datang ke klan surgawiku, apakah kamu tidak belajar dari pelajaranmu saat itu? Moluo berbicara. Ketika Si Hao mendengar ini, wajahnya menunduk. Saat itu, dia ditangkap dan dibawa, bagaimana dia bisa datang dengan sukarela? Dia dipenuhi dengan penghinaan. Orang lain sebenarnya membawa kembali kejadian masa lalu, membawa penghinaan. Klan surgawi, kalian semua benar-benar tidak tahu malu. Dulu, saya ditangkap dan dibawa ke sini, tapi hari ini, saya datang ke sini sendirian untuk meminta penjelasan. Pembantaian besar akan dimulai darimu. Si Hao berteriak. Dengan keadaan yang sudah mencapai sejauh ini, terlepas dari rumor macam apa yang ada di dunia luar, Moluo tidak bisa terlalu diganggu. Ejekan muncul di bibirnya, berkata, jika bukan karena Ki Daolin muncul di masa lalu, tanganku akan menampar sekelompok orang sepertimu sampai mati seperti lalat. Kamu adalah Dewa Surgawi saat itu, sementara aku hanyalah seorang ahli tertinggi. Namun kamu memiliki rasa malu untuk dipamerkan, apakah kamu tidak memiliki rasa malu? Kata Si Hao. Boom! Telapak tangannya ditampar, simbol melonjak. Sosok Kun Peng yang kosong muncul, menyerang ke arah luar untuk membunuh Moluo. Dengan suara weng, lorong emas besar itu bersinar, menjadi semakin cemerlang, tanpa diduga mengelilingi Moluo untuk melindunginya di dalam. Inilah kekuatan kota surga. Cahaya warna-warni dalam jumlah besar melonjak dari gerbang kota, menopang tubuh Moluo, melindunginya di dalam. Si Hao berteriak keras, mengaktifkan skala naga penentang di tangannya. Hal ini sangat misterius, dia tidak dapat memahaminya bahkan setelah mempelajarinya dalam waktu yang lama. Namun, dia tahu kekuatannya luar biasa. Pada saat ini, dia langsung menggunakannya seperti senjata, mencegat jalan emas yang besar. Energi drakonik membanjiri keluar, tangisan bergema. Sisik ini menabrak lorong emas yang besar, dan setelah menerima serangan cahaya warna-warni yang menguntungkan, skala tersebut segera berkembang dengan cahaya, memotong tempat ini. Kekosongan itu meledak. Tidak baik. Moluo berteriak. Dia kehilangan koneksi dengan cahaya keemasan, tidak bisa mendapatkan perlindungan kota surga lagi, terjatuh. Dia sekarang benar-benar terekspos. Shua! Kecepatan Si Hao terlalu cepat. Dia mengambil skala naga penentang, menyimpannya, dan kemudian dengan cepat bergegas menyerang Moluo. Dia bukan Dewa Surgawi, namun dia berani mengambil tindakan besar, menekan seorang ahli yang telah berada di tingkat Dewa Surgawi selama bertahun-tahun. Generasi muda, kamu berani. Moluo khawatir dan marah. Saat itu, dia bisa menghancurkan pemuda ini sampai mati hanya dengan mengangkat tangannya, namun sekarang, dia sudah mencapai tahap ini, akan tiba dan membunuhnya. Saat ini, pikirannya sangat bertentangan. Bersama dengan rumor yang dia dengar saat itu, orang ini terus-menerus membunuh Dewa Surgawi, ekspresinya menjadi semakin tidak menyenangkan. Dia berusaha keras untuk mengambil tindakan. Jaring besar terbang, berkelap-kelip seperti langit berbintang. Ini adalah artefak berharga Moluo yang baru dimurnikan dari pasir bintang langit dan bumi. Ketika jaring diturunkan, ia dapat mengumpulkan gunung, sungai, dan semua makhluk hidup. Namun, saat ini, ia kehilangan efektivitasnya. Saat turun menuju Si Hao, seluruh tubuhnya tertutup petir. Dia menggunakan teknik berharga Kaisar Petir, melepaskan seluruh kekuatannya menuju jaring besar. Pasir bintang itu benar-benar meledak, jaringnya menjadi compang-camping dan hangus hitam, hancur berkeping-keping. Si Hao membawa surga yang meluap-luap bersamanya, seolah-olah dia adalah reinkarnasi dari petir abadi saat dia bergegas mendekat.
Tinjunya menghantam keluar, menyebabkan pancaran petir meluap, bintang-bintang tak berujung bermunculan. Moluo menggunakan tekniknya yang berharga untuk melawannya. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Dia terlempar terbang hanya dari serangan pertama. Tinju Shihao sangat menakutkan, membawa bintang-bintang besar satu demi satu saat mereka berguling, energinya melahap gunung dan sungai, turun dengan momentum yang tak terhentikan. Tidak! Moluo berteriak, merasa sangat tidak pasrah. Ini hanyalah generasi muda, dan baru beberapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, namun dia sudah menjadi sekuat ini. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia terus-menerus menampilkan metode rahasia, semua jenis teknik berharga diaktifkan, menampilkan hamparan demi hamparan kecemerlangan untuk menghentikan tinju Shihao. Namun, tinju itu mendekat, bintang-bintang besar menjadi semakin menakutkan, seolah-olah seluruh alam semesta sedang turun. Kenyataannya, semuanya terbentuk dari pancaran petir. Saat ini, semua bintang besar ini meledak, berubah menjadi kilat. Puff! Saat itu juga, Moluo berteriak dengan sedih, seluruh tubuhnya compang-camping, hangus hitam karena petir. Bahkan tulangnya pun terlihat. Berhenti! Dia berteriak, ingin lari. Namun, tatapan Shihao dingin, tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun dengannya. Dia bergegas mendekat, bilah telapak tangannya menebas. Dengan suara puci, kepalanya dipenggal. Roh primordial Moluo ingin melarikan diri, tetapi pada akhirnya, Shihao menunjukkan, membuat roh primordial ini meledak, mati total. Setiap orang yang menonton di tembok kota surga terkejut, dan menimbulkan keributan. Itu hanyalah Dewa Surgawi. Namun, dia dibunuh dengan mudah. Hal ini membuat banyak dari mereka menggigil ketakutan. Orang yang datang itu terlalu kuat. Itu Huang, pemuda masa lalu. Dia datang untuk membalas dendam. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini baru beberapa tahun. Dia menjadi sekuat ini setelah keluar dari Immortal Ancient. Akhirnya, semua orang di kota surga di atas mengetahui bahwa Huang datang. Pemuda yang dikurung di penjara hitam dan hampir tersiksa sampai mati datang mengetuk pintu mereka. Seluruh kota dipindahkan, semua orang naik ke tembok kota untuk melihat ke bawah. Dengan demikian, semua orang menjadi yakin bahwa dia adalah pemuda di masa lalu. Dia kembali, tapi kekuatannya sudah sangat berbeda. Klan Surgawi, aku telah kembali untuk memenuhi janjiku. Semua Dewa Surgawi, pelindung Dao, tarik saja pantatmu ke sini. Shihao menantang. Pada saat ini, Huo Ling'er juga bergegas ke langit, berdiri di sampingnya, gaun merah menyalanya berkibar, membuatnya tampak sangat mengharukan. Di dinding di atas, Yunxi sedang memperhatikan keduanya, merasa seolah-olah sedang melihat sepasang dewa Tao. Ekspresinya rumit, membuka mulutnya beberapa kali untuk mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya hanya tersisa kepahitan. Saat itu, klan surgawi bertindak melawan Shihao, dendam di antara mereka terlalu dalam. Tidak ada gunanya apapun yang dikatakan Yunxi sekarang. Hatinya kesakitan. Demi menyelamatkannya saat itu, Shihao bepergian bersamanya lebih dari ratusan ribu li, bertarung sengit sepanjang waktu, namun pada akhirnya, dia dibalas dengan fitnah dan penghinaan. Sekarang, wanita muda lainnya masih menjadi teman Shihao, juga berasal dari alam bawah seperti Yunxi, tetapi mereka sangat berbeda. Keduanya sekarang menjadi sangat intim. Bahkan beberapa petinggi klan surgawi kini dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka tidak mempermainkan pemuda itu saat itu, merencanakan teknik berharganya, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Sekarang, semua orang di bawah langit tahu bahwa Huang mengembangkan 3 helai energi abadi, mengejutkan masa lalu dan masa kini, tak tertandingi di antara rekan-rekannya, tidak ada yang mampu menjadi lawannya. Dapat dikatakan bahwa jalan di depannya sangat cemerlang. Seseorang tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui bahwa dia pasti akan menjadi salah satu dari 3.000 penguasa provinsi. Orang seperti ini akhirnya menjadi musuh bebuyutan klan surgawi. Sekarang setelah mereka memikirkannya seperti ini, beberapa orang merasa sangat kesal, sampai-sampai mereka ingin muntah darah. Kita harus memahami bahwa pemuda itu bepergian bersama Yunxi, hubungan mereka sangat dekat. Jika bukan karena tindakan mereka yang memaksa, menindas dan mempermalukannya, bagaimana keadaan bisa berkembang seperti ini? Jika mereka memperlakukannya dengan cukup hormat saat itu, situasinya mungkin akan sangat berbeda.
Mungkin wanita muda yang berdiri di samping Huang adalah Yunxi, dan bukan wanita muda yang bergerak dalam gaun merah menyala. Beberapa tokoh tingkat tinggi klan surgawi merasa menyesal, merasa itu terlalu menyedihkan. Pemuda ini mungkin adalah sekutu terkuat klan surgawi mereka, namun sekarang, mereka benar-benar menentang. Kenyataannya, berbagai peristiwa di masa lalu telah lama menyebar ke dunia luar, banyak warisan besar yang menertawakannya, bagaimana mereka mendorong sosok luar biasa dari sebuah generasi ke sisi lain. Sungguh penuh kebencian. Seseorang mengepalkan tangannya dan tidak bisa menahan tangisnya. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Tidak mungkin mereka bisa mengubah keadaan. Klan surgawi, di mana Anda para dewa surgawi dan pelindung Dao? Kalian semua, keluarlah dan terima kematian. Xiao menghubungkan kota di luar tembok, menantang dengan suara keras, menghentikan seluruh klan sendirian. Tokoh tingkat tinggi klan surgawi sangat frustrasi, dan pada saat yang sama merasa kesal. Mereka kehilangan seorang jenius yang mengembangkan 3 helai energi abadi, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Ini adalah seorang jenius yang jarang terlihat sejak zaman kuno, mustahil menemukan yang lain bahkan jika mereka menjelajahi seluruh 3.000 provinsi. Namun, mereka masih tidak mau melepaskannya, merasa marah di dalam. Bagaimanapun, Xiao saat itu hanyalah seorang ahli tertinggi, seseorang yang bisa mereka mainkan di tangan mereka. Jika bukan karena sesuatu yang tidak terduga, dia pasti sudah lama dibunuh oleh mereka. Saat itu, dewa sejati manapun bisa saja membunuh Xiao. Sedangkan untuk figur level yang lebih tinggi, 1 jari saja sudah cukup, hingga raungan yang cukup keras bisa membuatnya meledak di tempat. Sekarang, perbedaannya terlalu besar. Mereka hampir tidak dapat menerima hal ini. Halo? Apakah ada yang keluar untuk bertarung? Xiao berbicara, suaranya bergema di langit kota surga. Tempat macam apa ini? Itu adalah tanah leluhur mantan kaisar klan. Meski sudah menurun, itu tetap bukan tempat yang bisa dipandang remeh dengan mudah. Namun kini, seorang pemuda berani menjebak mereka di tembok kota, menantang dari luar. Ekspresi tokoh klan surgawi yang lebih tinggi turun, semua mata mereka sangat dingin. Itu karena mereka tahu bahwa apapun hasilnya hari ini, popularitas klan surgawi di alam yang lebih tinggi akan turun 1 level. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun menyumbat tanah leluhur mereka, dengan berani menantang mereka. Hal ini sendiri menunjukkan terlalu banyak masalah. Mungkin banyak orang akan percaya bahwa klan surgawi benar-benar telah menurun. Kalau tidak, bagaimana bisa seperti ini? Ini pertanda bahwa suatu klan sedang melemah. Bahkan jika mereka membunuh Xiao, masih sangat sulit bagi mereka untuk menebus reputasi mereka. Selain itu, mereka tidak percaya diri untuk membunuh Huang. Prestasi pertempurannya telah lama tersebar. Bagaimana dewa surgawi yang normal bisa menjadi lawannya? Penuh kebencian. Klan surgawi sangat marah. Hasil seperti ini sangat buruk. Kenyataannya, Xiao tidak perlu melakukan apapun, tidak perlu melakukan pertempuran berdarah. Selama dia tinggal di sini selama setengah hari, dia akan memberikan pukulan besar terhadap prestise klan surgawi. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diterima oleh klan. Kita harus membunuhnya, apalagi dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak, begitu berita tersebar, itu akan membuat klan surgawi kita terlihat sangat lemah, menarik perhatian banyak serigala yang kelaparan. Seseorang berkata dengan dingin. Namun, usulannya dengan cepat ditanggapi dengan pertanyaan orang lain. Jangan lupa bahwa pemuda ini memiliki iblis Willow tertinggi di belakangnya, berapa banyak orang di 3.000 provinsi yang dapat menandinginya. Jika kita membunuhnya, itu sama saja dengan membawa bencana besar ke klan kita. Ketika Dewa Willow disebutkan, sebuah bayangan muncul di benak setiap individu. Peristiwa yang terjadi pada hari itu berbicara sendiri. Dewa Willow bertempur hebat melawan para ahli dari semua klan yang berbeda, dengan kuat membunuh beberapa master sekte, mengguncang alam yang lebih tinggi. Berapa banyak orang yang berani memprovokasi keberadaan seperti itu? Dia bahkan menindas dan mempermalukan kita sampai sejauh ini, mungkinkah kita tidak bisa membalas? Meskipun kita tidak bisa membunuhnya, kita tetap harus menekannya. Saya percaya iblis Willow tidak akan mempermasalahkan hal ini. Jika perlu, kami akan melepaskannya setelah dia mengunjungi kami. Seseorang berbicara seperti ini, merasa sangat cemberut.
Mereka dulunya adalah klan kaisar yang mungkin mengintimidasi dunia, namun kini mereka diancam seperti ini, benar-benar semacam penghinaan. Ada orang yang merasa sangat menyesal. Jika mereka tidak menangani Huang seperti itu saat itu, bagaimana bisa berkembang seperti ini? Terlebih lagi, jika mereka membangun hubungan yang baik dengannya di masa lalu, bahkan Dewa Willow, keberadaan abadi, dan lainnya akan berdiri bersama dengan klan surgawi, membentuk aliansi yang menakutkan. Salah satu dari mereka memandang ke arah Yunsi, membuka mulutnya, berharap dia bisa muncul. Itu karena mereka sudah lama melihat bahwa jika bukan karena halangan mereka, sesuatu mungkin telah terjadi di antara keduanya saat itu. Sampai-sampai beberapa orang berspekulasi jika mereka tidak ikut campur, dia mungkin akan menjadi menantu klan surgawi. Hanya saja, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, hanya berharap Yunsi bisa muncul dan menghentikan Si Hao. Alis indah Yunsi sedikit mengernyit, wajahnya yang putih berkilau membawa kekecewaan dan kesedihan saat dia melihat klannya. Dia menghela nafas. Jika bukan karena keagresifan para tetua klan, mengingini teknik berharga orang lain, membalas kebaikan dengan permusuhan, bagaimana bisa keadaan menjadi seperti ini? Klan surgawi memiliki faksi garis keras yang mengatakan, tidak banyak yang bisa dikatakan. Saat ini, kami pastinya tidak bisa berkompromi dengan bocah itu. Tekan saja dia dengan paksa dan tinggalkan dia dengan nyawanya. Ini satu-satunya jalan. Benar, jika kita menunjukkan kelemahan, bagaimana pandangan dunia luar terhadap kita? Itu akan menjadi lebih merugikan bagi klan surgawi kita. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang kita, jadi meskipun kita tidak bisa menangkapnya, aku yakin Iblis Willow, dengan statusnya, tidak akan melakukan pembantaian secara sembarangan. Seseorang berkata setuju. Baiklah, aktifkan formasi dan tekan dia. Setelah diskusi dengan tokoh-tokoh tingkat tinggi, mereka sampai pada keputusan seperti ini. Segera setelah itu, kota surga bersinar, seolah-olah matahari yang sangat besar bersinar di langit. Teks tulang menutupi langit lapis demi lapis, menerangi segalanya. Boom! Kota surga tiba-tiba bergerak, terbang, berubah menjadi artefak berharga yang sangat besar yang menghantam Si Hao. Simbol yang tak ada habisnya terlihat, membanjiri keluar seperti gelombang laut yang besar. Si Hao kaget, bergerak cepat untuk melarikan diri ke kejauhan. Artefak magis jenis ini terlalu menakutkan. Itu melepaskan kekuatan Dewa Surgawi yang meluap-luap, tubuh Dewa Surgawi normal terkoyak dan tulangnya hancur saat melakukan kontak, mati dalam sekejap. Itu karena ini bukan jenis artefak magis biasa, melainkan sebuah kota kuno yang ditemukan oleh 6 surgawi agung dan berulang kali disempurnakan dengan harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah harta tertinggi suatu klan. Meskipun senjata itu tidak termasuk dalam 10 senjata teratas di alam yang lebih tinggi, senjata itu pastinya tidak jauh, sangat menakutkan. Si Hao membawa Huolinger bersamanya, terus bergerak melintasi langit untuk menghindari artefak magis 6 surgawi agung. Mereka tidak bisa menghadapinya secara langsung. Sedikit jahat, kamu terlalu sombong. Hanya seseorang yang melangkah ke alam pengorbanan suci tanpa kekuatan sejati yang tak tertandingi, namun kamu berani berperilaku liar di klan surgawiku, serahkan hidupmu. Seseorang berteriak di kota surga dengan nada yang membawa kepuasan dan kedinginan. Baru saja, salah satu dewa surgawi mereka jatuh, dan semua orang terjebak di dalam kota. Ini benar-benar semacam penghinaan, membuat mereka sangat cemberut. Menyerang seperti ini membuat mereka menghirup udara yang terpendam. Bunuh dia, bunuh generasi muda ini. Melanggar klan surgawiku, harus dihukum mati. Ada orang yang menangis dengan keras, menimbulkan kebisingan. Suasana hati seluruh klan surgawi bergejolak, beberapa anak muda berdarah panas bahkan lebih menuntut kematian segera Si Hao, tidak takut apapun. Huolinger cukup khawatir, merasa Si Hao terlalu gegabah. Bagaimanapun, ini adalah mantan kaisar klan. Meski ditolak, masih ada metode yang tidak terbayangkan. Sekarang mereka menyerang dengan kota surga seperti ini, mereka berada dalam situasi berbahaya, hanya mampu lari. Namun, dia tidak panik, tangannya yang halus mengepalkan tangan Si Hao dengan erat, ingin maju dan mundur bersamanya. Jangan khawatir, karena aku berani datang ke sini, itu artinya aku tidak takut pada mereka. Si Hao berkata, membuatnya rileks dan tidak khawatir. Segera setelah itu, dia membuat diagram 10.000 roh, memegangnya di depannya untuk melawan kota surga. Boom!
Kota besar itu runtuh, meninggalkan banyak bayangan di tanah di bawahnya. Namun, langit di atas bersinar terang, teks tulangnya melonjak seperti gelombang laut. Tepat pada saat itu, diagram 10.000 roh ditampilkan dengan kekuatan, cahaya bersinar dengan cara yang mempesona, menjadi benar-benar berkilau dan tembus cahaya. Sosok-sosok muncul dari dalam satu demi satu, semuanya adalah 10.000 roh sejak awal. Semua jenis binatang purba dan burung dewa muncul, semua yang seharusnya ada di sana. Bahkan ada makhluk jenis tumbuhan yang lebih kuat yang menghancurkan kehampaan, membuat tempat ini bergejolak, mengguncang langit. Diagram 10.000 roh bersinar, menghentikan kota surga. Sama seperti sebelumnya. Ia tidak bisa menyerang secara aktif, hanya mampu bertahan. Kota surga runtuh, terus-menerus hancur. Namun, semua teks tulang dihentikan, dampak dahsyatnya dinetralkan sepenuhnya, tidak mampu melukai pasangan pria dan wanita. Semua orang di klan surgawi terkejut. Ini adalah harta tertinggi sebuah klan, senjata yang tak terkalahkan, namun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pemuda itu. Itu benar-benar membuat mereka terkejut. Bahkan ada beberapa yang merasakan gelombang dingin di dalam. Hasil ini terlalu buruk. Mereka yang tadinya masih ribut dan berteriak kini semuanya terdiam, hatinya penuh kepahitan dan frustasi. Mereka merasakan perasaan rendah diri yang sangat besar. Kenapa seperti ini? Mengapa kita tidak bisa membunuhnya? Sudah berapa tahun berlalu, namun ia sudah tumbuh sejauh ini. Jika kita memberinya lebih banyak waktu, bukankah klan surgawiku akan hancur total? Wajah beberapa dari mereka berubah, berteriak serak. Mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat, merasakan semacam ketakutan dari dalam hati. Tidak, kita harus melenyapkannya. Seseorang berteriak. Saat pencapaian pertempuran ini bocor, seluruh dunia tidak akan tinggal diam, pasti akan menimbulkan keributan besar. Semua sekte akan meremehkan klan surgawi. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mengaktifkan kota surga, mereka tetap tidak dapat menghancurkan diagram 10.000 roh. Itu dihentikan, tidak bisa mendekat. Mereka mencoba lagi dan lagi, namun kota surga tidak dapat melakukan apapun terhadap tulang putih berkilau itu, dihentikan oleh kekuatan lembut di bawah. Wajah para petinggi klan surgawi menjadi suram, semuanya merasa keadaannya sangat buruk. Meskipun kami belum dikalahkan, ini akan mempengaruhi kemakmuran dan kemunduran klan saya. Jika berita tersebar, bagaimana dunia luar akan melihat kita? Apakah kalian semua punya metode untuk menangkapnya? Pada akhirnya, semua orang terdiam. Surgawi lama pergi untuk mematuhi kontrak aliansi kuno, sementara pelindung Dao tidak memiliki banyak nyawa tersisa, sudah terluka parah dan sekarat. Saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan Si Hao. Menghancurkan dan mengaktifkan kota surga secara terus-menerus menghasilkan konsumsi yang luar biasa. Semua jenis harta surgawi akan rusak. Jika ini terus berlanjut dalam waktu lama, klan tidak akan mampu menanggung biayanya. Lupakan saja, suruh Yunsi pergi dan ngobrol dengannya, tanyakan padanya apa yang harus kita lakukan agar dia mundur. Salah satu dari mereka berkata sambil menghela nafas, dipenuhi rasa frustasi. Wajah dewa surgawi lainnya menjadi lebih pucat, dengan keras menghancurkan meja samping kecil dan lainnya hingga berkeping-keping, sangat kesal, tetapi hanya bisa setuju. Yunsi dipanggil. Setelah menerima pesanan, kota surga dibuka, sebuah celah muncul untuk mengirimnya keluar. Kota surga bergeser mundur, simbol-simbolnya menghilang, kembali normal. Tembok kota dipenuhi orang, semuanya memperhatikan dengan ama. Yunsi menghela nafas pelan. Ini benar-benar tugas yang membuatnya malu dan getir. Bagaimana bisa sampai sejauh ini? Suasana hatinya sedang tidak baik. Yunsi berjalan mendekat, pakaian ungunya berkibar, kulit seputih salju seperti batu giok. Dia sangat cantik, rambutnya berkibar-kibar, matanya seperti batu permata. Celestial Clan benar-benar berani, mengirimmu keluar seperti ini dan mendekatiku. Apakah mereka tidak takut aku akan mengambil tindakan? Si Hao berkata sambil melihat teman lama ini. Wajah oval cantik Yunsi membawa kepahitan sekaligus penghinaan. Dia menanggung malu klannya, dan akhirnya terdesak untuk bernegosiasi. Apakah kamu baik-baik saja? Yunsi angkat bicara, tidak mencoba membujuk Si Hao, hanya memberikan salam seperti ini. Lumayan. Si Hao mengangguk, tidak banyak bicara. Tidak ada dendam apapun antara dia dan Yunsi, kejadian saat itu tidak ada hubungannya dengan dia.
Pikiran Yunsi kacau. Dia bisa merasakan betapa terasingnya dia dibandingkan dengan Si Hao. Jawaban pihak lain sangat singkat dan tidak banyak bicara. Putri Klan Api, setelah berpisah selama bertahun-tahun, kita bertemu lagi. Yunsi menyesuaikan suasana hatinya, lalu melihat ke arah Wolling Air di sisi Si Hao, dengan hati-hati menatapnya saat dia berbicara. Sungguh, setelah beberapa tahun berlalu, saya tidak pernah menyangka kami akan bersatu kembali. Gaya Yunsi lebih hebat dari sebelumnya. Wolling Air menjawab, tidak dingin, tapi juga tidak terlalu hangat. Yunsi membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia merasa sulit untuk berbicara. Kamu sebaiknya kembali saja, kata Si Hao. Dia tahu mengapa Yunsi datang, tapi bagaimana dia bisa setuju? Si Hao, nenek moyang klan ingin aku bertanya padamu apa yang harus mereka lakukan untuk membuatmu mundur dan membiarkan masalah ini terjadi. Yunsi akhirnya mengatakannya. Jika dia tidak melakukannya, tidak mungkin dia bisa menjelaskan semuanya kepada anggota klannya. Apakah yang disebut nenek moyang tua itu sudah keluar? Aku akan menyelesaikan semuanya sekaligus, dan dendamku dengan klan surgawi akan berakhir. Si Hao dengan tenang berkata. Yunsi membelalakan matanya, merasa sangat terkejut. Meskipun nada suara Si Hao tenang, niat membunuh seperti itu terlalu berat dan menindas. Dia akan melakukan pembantaian besar-besaran? Kondisinya terlalu keras bagi klan surgawi, terlalu berat untuk ditanggung. Berapa banyak dewa surgawi yang dimiliki sebuah klan? Para tetua klan surgawi di tingkat yang lebih tinggi adalah dewa surgawi paling kuat di klan mereka. Jika mereka semua terbunuh, klan ini akan mengalami kemunduran yang tiba-tiba dan menghancurkan. Apakah dia akan benar-benar memutus level tertinggi klan surgawi? Di kejauhan, orang-orang di tembok kota tidak bisa mendengar percakapan mereka, tapi mereka bisa membaca bibir, dan dengan demikian menyimpulkan apa yang dia katakan. Mereka semua tidak mampu menahan amarahnya. Ini terlalu arogan. Hanya satu orang, namun dia akan membantai semua tokoh tingkat tinggi sebuah klan. Lupakan fakta bahwa mereka tidak mengakui kekuatannya, bahkan jika dia benar-benar memiliki metode seperti itu, bagaimana mungkin tokoh tingkat tinggi klan surgawi hanya duduk dan menunggu kematian, menunggu dia membunuh mereka? Kota surga berada dalam kekacauan. Banyak orang yang marah, langsung menjadi ribut. Di luar kota, Yunsi menatap Si Hao dengan tatapan kosong, mencoba melakukan upaya terakhirnya, berkata, aku tahu bahwa para tetua klan dan yang lainnya mengecewakanmu saat itu, tapi, bisakah kamu menunjukkan sedikit belas kasihan kepada mereka? Dia bertanya pada Si Hao apakah dia membutuhkan kompensasi apapun. Klan surgawi dapat membayar semua jenis materi surgawi, serta banyak pil spiritual, obat-obatan berharga, dan hal-hal lainnya. Jawaban Si Hao sangat tegas, tidak ingin mundur selangkah pun, dan berkata, Yunsi, kamu sebaiknya kembali saja. Karena kami berdua adalah orang-orang dari alam bawah, saya tidak akan mempersulit Anda. Namun, jika ahli klan surgawi lainnya mencoba menasihatiku, aku akan segera menebasnya. Yunsi tidak mengatakan apa-apa, matanya memerah saat dia diam-diam berbalik untuk pergi. Dia menyelesaikan tugasnya, tetapi hasilnya dia gagal. Dia berada di tengah-tengah kedua belah pihak, benar-benar dalam situasi yang sangat sulit. Berat, kamu pikir kamu ini siapa, individu yang berumur panjang? Untuk dengan mudah menuntut kepala tokoh tingkat tinggi klan saya, Anda belum menjadi yang tak tertandingi di bawah langit. Seseorang meledak marah dari atas tembok kota. Klan surgawi dulunya adalah klan kaisar, jadi mereka sangat sombong. Bagaimana mereka bisa mentolerir penghinaan seperti ini, yang dipandang rendah oleh generasi muda? Banyak dari mereka langsung marah. Kota surga bersinar, menghantam Si Hao. Namun, diagram 10.000 roh di tangan Si Hao memberikan perlindungan yang cukup, kekuatan pertahanannya mencengangkan. Kenyataannya, tidak realistis bagi Si Hao untuk masuk ke kota. Dia tidak punya senjata ampuh untuk melakukan itu. Makhluk ilahi tipe pasif, diagram 10.000 roh tidak akan melakukan pertahanan kecuali ia mengalami serangan. Begitu saja, kedua belah pihak memasuki situasi jalan buntu. Si Hao masih baik-baik saja, tidak terlalu cemas, tetapi klan surgawi berbeda. Memasang gerbang mereka seperti ini benar-benar merupakan penghinaan besar. Sementara itu, yang paling mereka khawatirkan adalah bocornya berita yang memicu ejekan semua sekte, bahwa mereka akan memandang rendah mereka, mengira bahwa klan surgawi telah sepenuhnya melemah dan menurun.
Si Hao ingin menerobos, sedangkan klan surgawi ingin menekan si Hao. Kota surga adalah harta karun yang terkenal di alam yang lebih tinggi, tidak ada cara bagi kita untuk menerobosnya. Akankah situasi kebuntuan ini tetap dipertahankan? Mereka mungkin memiliki semacam metode atau dukungan khusus. Kata Wolling Er, memperingatkan si Hao. Tidak apa-apa, aku hanya perlu menghentikan mereka selama 1 atau 2 hari, dan itu sudah cukup untuk membuat reputasi mereka turun drastis, tidak mampu mengangkat kepala mereka di alam yang lebih tinggi, kata si Hao. Dia sekarang sebanding dengan Dewa Surgawi, namun tidak cukup kuat untuk melenyapkan sekte besar. Dia tahu bahwa membobol kota surga tidaklah realistis, tetapi dia dapat menempatkan mereka di bawah tekanan besar dan merusak reputasi mereka. Itulah sebabnya setelah setengah hari, klan surgawi sudah tidak bisa duduk diam, merasa terlalu terhina. Seorang bocah nakal sebenarnya memaksa mereka sampai sejauh ini. Tidak bagus, Dewa Surgawi Kituo ada di luar, dan melihat sudah berapa lama dia keluar, dia akan segera kembali. Jika dia akhirnya dicegat oleh si jahat kecil, maka segalanya akan menjadi masalah. Orang-orang kota surga bergumam. Mereka sangat khawatir Dewa Surgawi Kituo yang keluar akan diserang. Kemana anak muda itu pergi? Semua orang menjadi tercengang, karena mereka tidak dapat menemukan jejak si Hao. Di bawah, seseorang menemukannya. Si Hao masih berada dalam batas 100.000 li tanah leluhur, tidak berburu atau memetik obat-obatan, melainkan mengambil dewa sejati yang telah dibunuh sebelumnya, menginterogasi mereka satu persatu. Segera setelah itu, matanya bersinar terang. Sebenarnya ada dewa surgawi di luar yang akan kembali. Ini adalah kesempatan bagus. Hal ini terutama terjadi setelah mendengar nama dewa surgawi. Matanya bersinar terang, tinjunya mengepal erat. Kituo, itu kamu. Di masa lalu, dialah yang membawanya dari dataran darah ke kota surga. Apakah ada yang tahu di mana Kituo berada? Kita harus cepat dan memberitahu dia. Orang-orang di kota surga sangat khawatir. Ini hanyalah dewa surgawi yang kuat, namun semua orang mengkhawatirkan kehidupan Kituo. Orang dapat melihat betapa kejamnya Huang di hati mereka, hanyalah seorang pembunuh dewa surgawi. Sayangnya, tidak ada yang tahu di mana Kituo berada sekarang. Keberadaan Dewa Surgawi sulit dipastikan. Si Hao dengan hati-hati memperhatikan tanah kuno ini. Dia memandang ke arah kota surga, menunggu kesempatan untuk muncul, dengan tenang menunggu Dewa Surgawi itu kembali. Selain itu, dia meminta batu penyerang ilahi untuk meletakkan beberapa formasi, menggunakannya untuk memantau situasi dan membantu mereka mencegat Kituo. Terlalu tidak terkendali, menempatkan ini di domain kita. Mereka memperlakukan tempat ini seperti apa? Ada orang-orang yang berteriak dengan marah, membuat kota surga hancur lagi. Sudah tiba. Mata si Hao berbinar. Dia tidak melihat ke arah kota surga, melainkan ke area di bawah. Seseorang masuk dari dunia luar, melangkah ke tempat berburu dan kebun obat yang ratusan ribu li. Si Hao mengenalinya dengan sekali pandang. Justru itu adalah Kituo. Cepat dan sembunyi. Penduduk kota surga juga mengetahui keberadaannya, dengan tergesa-gesa mengirimkan suara dan berteriak dengan keras. Kituo saat ini berada dalam usianya yang kuat, energi darahnya berkembang pesat, kecepatan reaksinya cepat. Dia dengan cepat bergegas menuju langit. Namun, si Hao sudah mengunci dirinya, mengaktifkan petir dan sayap kunpeng di punggungnya, segera bergegas mendekat. Keduanya merobek kekosongan, meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim. Namun, Kituo pada akhirnya masih sedikit lebih lambat. Tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa dibandingkan dengan Kunpeng. Itu kamu. Dia mengenali si Hao dengan sekali pandang, pikirannya bergetar. Beberapa tahun yang lalu, dialah yang membawa si Hao yang seperti tukik ke kota surga, tapi sekarang, tidak ada cara untuk memahkannya. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir ini, nama Huang telah tersebar di 3.000 provinsi. Dia menunjukkan kekuatan ilahi yang besar di Immortal Ancient, terus-menerus membunuh Dewa Surgawi, kekuatannya mengejutkan semua orang. Boom! Kituo menggunakan seluruh kekuatan sucinya, memanfaatkan seluruh kultivasinya untuk melawan si Hao. Pada saat yang sama, kota surga runtuh, ingin memberikan bantuan. Mata si Hao menyala seperti cahaya keemasan, sangat tajam. Mereka menembakkan 2 sinar cahaya yang cemerlang, dan dia juga mengeluarkan inti pedang abadi, menyerang ke depan.
Si Hao biasanya tidak menggunakan pedang ini dengan mudah. Sekali ditarik, itu berarti dia benar-benar marah. Cahaya pedang melesat ke langit, teknik berharga mengejutkan langit. Teks tulang tercurah, menenggelamkan tempat ini seperti laut, keduanya bentrok. Puff! Sebuah kepala terbang keluar. Kituo ditebas, bahkan roh primordialnya tidak dapat melarikan diri, ditebas oleh tebasan lain dari si Hao. Itu menembus ruang di antara alis, membunuhnya di tempat. Di kota surga di atas, banyak orang berteriak ketakutan, banyak dari mereka kemudian berteriak dengan keras. Hari itu, klan surgawi telah kehilangan 2 dewa surgawi. Moluo dan Kituo dibunuh satu demi satu. Ini merupakan kerugian besar yang tidak dapat ditanggung. Bagaimana bisa seperti ini? Mengapa semuanya berakhir seperti ini? Di kota, beberapa tetua klan meraung marah, benar-benar merasa cemberut. Pihak lain menyerbu ke gerbang mereka, namun mereka hanya bisa bertahan, tidak mampu membunuh musuh. Penuh kebencian. Banyak orang di klan surgawi berteriak dengan keras. Hal ini terutama berlaku untuk faksi ekstremis, mata mereka merah padam. Ini merupakan kerugian yang tidak dapat ditoleransi. Namun, tidak ada yang berani meninggalkan kota untuk membalas dendam. Sebuah sekte yang mulia sekarang bersembunyi di dalam karena satu orang, benar-benar membuat mereka merasa terhina. Sama seperti si Hao yang tinggal di sini selama sehari semalam, membuat sekte ini menjadi gila. Di kota, beberapa orang meminta bantuan dalam pertempuran, berharap menemukan sekutu untuk bertarung bersama mereka melawan Huang. Akibatnya, kota menjadi sangat bising. Apa yang telah terjadi? Kenapa berisik sekali? Di dalam istana es, sebuah suara tua terdengar. Itu justru pelindung Dao klan surgawi. Hebat, Huang datang, dia berdiri di luar kota, telah membunuh 2 dewa surgawi klan saya. Seorang anak Dao dengan hati-hati melaporkan. Apa? Huang, generasi muda itu datang dan berani melakukan hal seperti ini? Apakah iblis Willow itu mengikutinya? Pelindung Dao bertanya. Dia agak gugup di dalam. Jika pohon Willow itu datang, siapa yang bisa menghadapinya? Tidak, hanya Huang sendiri. Ketika pelindung Dao mendengar ini, dia segera meninggalkan isolasinya. Kemudian, petinggi kota surga menerima laporan tersebut, segera bergegas menemuinya. Bagus sekali, lukamu belum sembuh, mohon luangkan waktu ini untuk pulih. Seseorang mendesak. Apakah saya masih bisa pulih? Kecil itu bahkan membantai sampai ke gerbang kita, aku akan menahannya. Wajah pelindung Dao itu pucat. Pertempuran besar sebelumnya meninggalkan efek jangka panjang. Pelindung Dao klan surgawi beruntung bisa melarikan diri dengan nyawanya, menghabiskan seluruh waktu dalam isolasi untuk memulihkan diri setelah kembali, nyaris menghindari kematian. Pelindung Dao yang hebat telah pergi untuk membunuh Huang. Menurutku orang hebat itu pasti ingin menangkapnya hidup-hidup. Kota surga meledak dengan kebisingan, semua orang menantikan untuk melihat pertarungan ini. Benda tua itu datang. Si Hao terkejut. Dia selalu menggunakan mata langitnya untuk memeriksa kota surga. Akibatnya, dia segera memperhatikan pelindung Dao saat dia keluar. Ayo cepat pergi. Huo Ling'er menyarankan. Tidak perlu terburu-buru. Si Hao menggelengkan kepalanya. Sedikit jahat, kamu masih berani tampil di hadapan klan surgawiku? Pelindung Dao itu berteriak, langsung mengulurkan telapak tangan kering untuk menahannya. Tua, kamu dipukuli setengah mati di luar peninggalan kuno abadi terakhir kali, melarikan diri secepat yang kamu bisa, sekarang kamu mondar-mandir lagi. Si Hao mengejek. Dia mundur dengan cepat, menghindari serangan ini. Ekspresi pelindung Dao klan surgawi sedingin es, kulitnya pucat, kurang warna. Dia langsung melompat keluar dari kota surga untuk mengejar si Hao. Lama, ku dengar kamu terluka parah dan sekarat, jadi apa yang memberimu keberanian untuk melompat keluar sekarang? Si Hao mengejek. Namun, dia tidak berani berlama-lama di sini. Dia membuka kekosongan dengan pedang abadi, dengan cepat melarikan diri, terlebih lagi menyiapkan simbol penghancur alam, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir saat dia bergegas ke kejauhan. Dia tidak bisa melawan pelindung Dao secara langsung. Boom! Langit dan bumi melonjak, kehampaan meledak. Namun, wajah pelindung Dao itu tertunduk. Serangan tekniknya yang berharga tidak menunjukkan efeknya, tidak mampu mengenai si Hao, sehingga dia bisa melarikan diri.
Pelindung Dao mengejarnya, tetapi tidak dapat menangkapnya. Itu karena Si Hao memiliki beberapa harta rahasia yang memungkinkannya bergerak dengan sangat cepat. Misalnya, simbol penghancur alam emas yang disempurnakan oleh 9 master sekte besar dari peninggalan kuno abadi untuknya. Simbol ini dapat digunakan berulang kali, dan juga memiliki kecepatan yang ekstrim. Kami melarikan diri, jangan kembali. Huo Ling'er menghela napas panjang. Jangan khawatir. Jika dia cukup kuat, bagaimana kita bisa lolos? Mata Si Hao berkedip-kedip, sangat ingin melenyapkan pelindung Dao itu. Orang itu terlalu kuat, kita tidak bisa memprovokasi dia. Huo Ling'er menyarankan. Dia tidak punya banyak nyawa lagi, kali ini dia terluka parah. Saya merasa seperti saya bisa memprovokasi dia dan perlahan menyiksanya sampai mati, kata Si Hao. Pelindung Dao kembali tanpa pencapaian apapun, merasa sangat tidak berdamai. Namun, segera setelah itu, Si Hao muncul lagi, menantang klan surgawi, menunjuk pelindung Dao di kota surga di atas. Ekspresi pelindung Dao segera menjadi semakin mendung. Dia mengejar Si Hao lagi, tapi membiarkannya berlari sekali lagi. Kami masih akan kembali? Huo Ling'er terkejut. Setelah Si Hao lari, dia masih akan kembali, terus memprovokasi mereka. Benar, paksa benda tua itu untuk menggerakkan otot dan tulangnya sedikit, buat dia lelah sampai mati, kata Si Hao. Setelah kelima kalinya, pelindung Dao klan surgawi duduk untuk menyimpulkan keberadaan Si Hao. Bagus sekali, jangan. Seseorang di kota surga mencoba mencegahnya. Saya tidak punya banyak kehidupan lagi, kali ini terlebih lagi saya terluka parah, ditakdirkan untuk mati. Sangat sempurna untuk melakukan penyelidikan terhadapnya, kata pelindung Dao. Jika Si Hao cukup jauh, pelindung Dao tidak akan mencoba meramalkan lokasinya, tetapi karena dia hampir dalam jangkauannya, dia merasa dia bisa dengan mudah berhasil. Puff. Namun, segera setelah itu, pelindung Dao itu mengeluarkan darah, wajahnya penuh ketakutan, melukai fondasi Dao besarnya. Mengapa? Dia ada di dekatnya, jarak sedekat itu seharusnya tidak membuatku mendapat serangan balik. Apakah ini murka surga? Pelindung Dao itu terkejut, bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak mau menerima hasil ini, melakukan ramalan lain, ingin melakukan sesuatu sebelum kematiannya, menekan Si Hao. Kali ini lebih parah lagi. Pelindung Dao itu menyemburkan banyak darah, dan menderita luka serius. Bagaimana bisa seperti ini? Dia juga pernah melakukan ramalan sebelumnya, mengetahui bahwa Si Hao tidak biasa, bukan seseorang yang bisa dilirik. Saat itu, karena jaraknya yang terlalu jauh, kesulitannya sangat besar. Namun hari ini, Si Hao ada di dekatnya, namun dia masih gagal, tidak mungkin menyimpulkan sesuatu, apalagi luka-lukanya semakin parah. Saya ingin menangkapnya sebelum kematian saya. Kehendak pelindung Dao klan surgawi sangat tegas. Dia melakukan ramalan lain, tetapi pada akhirnya, jarak di antara alisnya terbelah, 7 lubangnya mengeluarkan darah. Dia bergumam, bagaimana bisa seperti ini, aku melihat sudut masa depan, orang ini. Semua orang di klan surgawi melihat pelindung Dao tiba-tiba sedikit gemetar. Dia terguncang dan ngeri. Bagus sekali, ada apa? Huang, pelindung Dao hanya mengucapkan kata ini. Jarak di antara alisnya pecah. Lalu dia mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dia terjatuh telentang, seluruh tubuhnya berlumuran darah, sehingga kehilangan nyawanya. Astaga! Pelindung Dao yang hebat telah mati. Seruan peringatan ini mengguncang seluruh kota surga. Bocah itu melukai pelindung Dao sampai mati. Seseorang berteriak dengan sedih, merasa sangat sedih. Ayo pergi. Si Hao berkata sambil membawa Huo Ling'er pergi. Hari itu, berita menyebar. Segera setelah itu, beberapa orang mengetahui apa yang terjadi, dan menjadi sangat terkejut. Huang terus-menerus membunuh 2 dewa surgawi klan surgawi, dan kemudian menghabiskan pelindung Dao klan tersebut sampai mati, membuat mereka yang menerima berita itu tercengang. Ini jelas merupakan gangguan besar, sesuatu yang mengguncang bumi.